Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, hujan deras sejak Rabu dini hari tadi membuat ruas jalan di perumahan mewah Green Garden Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat tergenang. Meski telah dilakukan pengerukan saluran air, genangan air tetap saja terjadi. Perumahan mewah Green Garden Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat tergenang air. Meski telah dilakukan pengerukan saluran air oleh Pemkot Jakarta Barat, genangan air setinggi 30 cm tetap saja melanda lokasi ini. Petugas PPSU yang berada di lokasi terus bersiaga memantau ketinggian genangan dan penyumbatan sampah. Petugas memasang karung berisi air di sejumlah bahu jalan agar genangan tidak semakin melebar. Genangan air ini tidak berdampak besar pada aktivitas warga, namun sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air mogok. Ini mah pas dari air hujan aja, bukan dari banjir dari kali, bukan. Karena dari air hujan. Tadi juga mungkin siang agak 2 jam 3 jam agak surut kali, Pak. Tapi genangan kawasan ini kerap terjadi saat hujan dengan intensitas sedang hingga deras turun. Warga yang akan melewati kawasan ini diimbau untuk mencari alternatif jalur lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Musim hujan sudah tiba, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun bersiap untuk mengantisipasi banjir. Salah satunya dengan menyiapkan kolam olakan penampung genangan yang sudah dibangun di sejumlah titik di DKI Jakarta. Jakarta telah memasuki musim hujan. Biasanya, jika diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang lama, akan timbul genangan dan bahkan banjir. Untuk mengantisipasi ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan beberapa kolam olakan yang tersedia di beberapa titik untuk menampung genangan air di DKI Jakarta. Kolam olakan air di Jakarta sudah dibangun sejak tahun 2020. Kolam ini difungsikan untuk menampung genangan dan mengurangi dampak banjir. Air dari olakan ini akan dialirkan ke sungai dan laut menggunakan pompa air. Kolam olakan dibangun di beberapa wilayah seperti Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kawasan Jelambar dan Green Garden Jakarta Barat, Jalan Gatot Suroto dan Kuningan di Jakarta Selatan, dan Mangga Besar di Jakarta Pusat. Nah pemirsa, tepat di belakang saya ini merupakan salah satu kolam olakan yang berada di Jalan Raya Mangga Besar, Jakarta Pusat. Masing-masing kolam olakan memiliki panjang sekitar 33 meter dengan lebar sampai 2,5 meter. Dan untuk dalamnya sendiri ini mencapai 1,5 meter dan mampu menampung air mencapai 112,5 meter kubik. Pembangunan kolam olakan disesuaikan dengan keadaan dan anggaran dari suku dinas dari Kota Madia yang ada di Jakarta. Di beberapa tempat demikian, jadi olakan itu dibuat atas inisiatif Sudin SDA masing-masing setiap wilayah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi mereka secara swadaya dengan SDM yang ada, anggaran yang ada, memanfaatkan tenaga yang kita miliki untuk membuat kolam olakan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi genangan, untuk mempercepat hilangnya genangan air di jalan-jalan. Itu yang kita lakukan. Warga yang tinggal dekat dengan jalan raya pun berharap agar kolam olakan bisa bekerja dengan maksimal sehingga genangan air tidak masuk ke rumah. Ya bagus juga sih kalau kita ini, soalnya kan di sini ya banjirnya kan terlalu gede banget ya setiap ininya ya. Jangankan musim hujan ini ya, hujan sebentar aja kan udah banjir gitu. Ya bagus sih, maksudnya pemerintah begini ya bagus gitu. Selain membangun kolam olakan, pemerintah juga telah menyiapkan mesin pompa dan membersihkan saluran air. Sehingga saat hujan lebat dengan durasi panjang, genangan bisa segera surut dan banjir tidak terjadi. Namun warga juga harus berpartisipasi dengan tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kecamatan Tumbinting, Manado, Sulawesi Utara terpaksa mengungsi saat banjir dan tanah longsor melanda daerah mereka. Tergerak meringankan beban, Partai Perindo pun turun ke lapangan membantu para korban. Pasca banjir dan tanah longsor di Manado, Sulawesi Utara, masyarakat yang terdampak kini telah kembali ke rumah masing-masing.
Musibah yang menimpa masyarakat Kelurahan Tumumpa 2, Kecamatan Tuminting ini mendapat perhatian serius dari Partai Perindo. Bantuan tahap pertama diantarkan langsung ke lokasi, di mana Partai Perindo membawa 200 paket makanan siap saji untuk masyarakat. Lalu berikutnya kami akan datang membawa sembako, beras, gula, dan ada sarung. Nah, ini hari pertama kami meninjau pasca banjir, lalu 4 hari ke depan kita akan datang lagi di tempat-tempat seperti ini. Selain makanan siap saji, Partai Perindo juga peduli dengan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan membagikan masker kain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ikan di zona konservasi Setu Citongtut, Bogor, Jawa Barat mati mendadak. Hal ini diduga karena limbah perusahaan yang dibuang dengan sengaja. Sementara di Purwakarta, ribuan ikan juga mati akibat cuaca buruk. Warga Kampung Parung, Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dikagetkan dengan matinya ribuan ikan di zona konservasi Setu Citongtut. Berbagai jenis ikan seperti nila, mujair, gabus, serta gurame ini diketahui mati mendadak. Bau menyengat pun terasa hingga radius 1 km. Warga setempat menduga matinya ribuan ikan ini akibat limbah perusahaan yang dibuang ke Setu Citongtut dengan sengaja. Kayaknya bisa habis ini, Pak. Kemungkinan besar efek dari pembuangan limbah oknum dari perusahaan yang ada di desa kami di sini. Tapi sampai dengan saat ini kami belum bisa membuktikan perusahaan mana yang membuang limbah ke aliran Setu. Di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan ikan juga mati karena hujan deras selama beberapa hari. Matinya ribuan ikan ini sudah terjadi selama 4 hari belakangan dan merata di seluruh kolam jaring apung Waduk Jatiluhur. Akibat hal ini, sejumlah petani ikan keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terpaksa panen dini. Ikan-ikan yang masih hidup pun dijual murah seharga Rp7.000 per kilogram, jauh di bawah harga normal seharga Rp25.000 per kilogram. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta mencatat ada 80.000 ton ikan mati di Waduk Jatiluhur. Dan selama bulan Januari ini, seluruh petani di sana merugi lebih dari Rp2 miliar. Dari Bogor dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terjangan ombak di sepanjang pantai Batu Belik, Kuta Utara, Badung, Bali membuat bangkai ikan paus berukuran raksasa yang sebelumnya ditemukan mati kembali terdampar di pinggir pantai. Sebagian tubuh bangkai ikan paus yang telah membusuk mengeluarkan bau menyengat dan mengganggu aktivitas wisatawan. Air laut pasang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di pesisir selatan Bali membuat sejumlah pantai di wilayah Kabupaten Badung mengalami abrasi parah. Terjangan ombak untuk ketiga kalinya ini merusak lubang tempat dikuburnya bangkai ikan paus berukuran raksasa jenis bright whale. Padahal bangkai paus dikubur dengan kedalaman sekitar 3 meter. Akibatnya bangkai ikan paus yang terdampar sekitar 13 hari lalu kembali terlihat di pinggir pantai dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat hingga radius 1 km. Kejadian ini terus terjadi akibat abrasi dan untuk mengurangi bau tidak sedap, petugas berulang kali menyiramkan cairan di sekitar lokasi. Petugas kembali menimbun bangkai ikan paus dengan tumpukan pasir menggunakan alat berat. Sebelumnya bangkai ikan paus berukuran raksasa ini berukuran 13,8 meter dengan berat diperkirakan mencapai 2 ton ditemukan mati terdampar di pantai Batu Belik pada 21 Januari lalu. Ya mungkin itu kena arus itu Pak, kena arus lagi Pak, ombaknya Pak. Pastinya nanti lagi itu loh, lagi sama arus itu. Persis sekarang ini keras ombaknya Pak ya? Sekarang ombaknya naik lagi Pak. Itu sempat kelihatan enggak Pak? Tadi ya. Separuh. Apanya bagian apanya kelihatan Pak? Ini ya perutnya. Pemirsa, Bupati Sabu Raijua terpilih diduga memiliki kewarganegaraan ganda. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.